Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam sehingga kita masih berpegang teguh kepadanya. Kemudian salat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah berhasil membawa umat manusia dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Baiklah, saya dari kelompok 4, saya akan membahas tentang kedudukan media dalam sistem pembelajaran. Nah, dalam kedudukan media dalam sistem pembelajaran terbagi atas 5 poin. Nah, poin pertama yaitu siswa. Nah, dalam pandangan Brown, siswa merupakan titik sentral dalam sistem pembelajaran. Mengapa demikian? Sebab proses pembelajaran pada hakikatnya diarahkan untuk membelajarkan siswa agar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, dengan demikian maka dalam proses pembelajaran siswa dijadikan pusat dari segala kegiatan. Artinya keputusan yang diambil dalam merancang pembelajaran maupun dalam implementasinya harus sesuai dengan kondisi siswa yang bersangkutan, baik sesuai dengan kemampuan dasar, minat, dan bakat, motivasi belajar, dan gaya belajar siswa itu sendiri. Kemudian poin kedua yaitu tujuan. Nah, komponen berikutnya itu harus diperhatikan setelah siswa. Komponen ini merupakan komponen pengendali dalam sistem pembelajaran, sebab segala daya upaya siswa dan guru dalam proses pembelajaran pada dasarnya diarahkan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian kejelasan rumusan tujuan pembelajaran menjadi sangat penting. Dikatakan proses pembelajaran berhasil manakala tujuan yang ditetapkan dapat tercapai secara optimal. Sebaliknya dikatakan proses pembelajaran itu gagal manakala tujuan pembelajaran tidak tercapai dengan sempurna. Nah, adapun poin ketiga itu kondisi. Nah, kondisi adalah berbagai pengalaman belajar yang dirancang agar siswa dapat mencapai tujuan khusus seperti yang telah dirumuskan. Pengalaman belajar harus mendorong agar siswa aktif belajar, baik secara fisik maupun non-fisik. Merencanakan pembelajaran salah satunya adalah menyediakan kesempatan para siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya sendiri. Demikian juga dalam mendesain pembelajaran, desainer perlu menciptakan kondisi agar siswa dapat belajar dengan penuh motivasi dan penuh gairah. Oleh sebab itu, tugas guru adalah memfasilitasi pada siswa agar mereka belajar sesuai dengan minat, motivasi, dan gayanya sendiri. Semuanya itu bisa dirancang melalui pendekatan belajar secara klasikal dalam kelompok kelas besar, kelompok kelas kecil, dan bahkan belajar secara mandiri. Nah, kemudian poin keempat yaitu sumber-sumber belajar. Sumber belajar berkaitan dengan segala sesuatu yang memungkinkan siswa dapat memperoleh pengalaman belajar. Di dalamnya meliputi lingkungan fisik seperti tempat belajar, bahan dan alat yang dapat digunakan, personal seperti guru. Kemudian poin yang terakhir yaitu hasil belajar. Nah, hasil belajar berkaitan dengan pencapaian dalam memperoleh kemampuan sesuai dengan tujuan khusus yang direncanakan. Dengan demikian, tugas utama guru dalam kegiatan ini adalah merancang instrumen yang dapat mengumpulkan data tentang keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran. Berdasarkan data tersebut, guru dapat mengembangkan dan memperbaiki program pembelajaran. Nah, adapun tugas seorang desainer dalam menentukan hasil belajar, selain menentukan instrumen, juga perlu merancang cara menggunakan instrumen beserta kriteria keberhasilannya. Nah, hal ini perlu dilakukan sebab dengan kriteria yang jelas dapat ditentukan apa yang harus dilakukan siswa dalam mempelajari bahan atau isi. Nah, itulah materi dari saya.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.